Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Christian Akri Wanai, biasa dipanggil Akri. Saya dari SDI Wewaru, utusan dari Kecamatan Lambaleda Utara. Sore malam ini saya akan menceritakan cerita Manggarai yang berjudul Si Pondik. Yang menulis cerita ini adalah Bapak Dr. Anus Kanisius Parung M.Hum. Si Pondik. Dahulu kala hiduplah di Manggarai seorang pemuda bernama Pondik. Si Pondik itu sangat licik, apalagi bila dalam keadaan terdesak. Untuk bertahan hidup, ia berjalan dari kampung ke kampung, mencari keterangan kapan dan di mana akan diadakan pesta. Pada suatu hari, ketika berjalan-jalan di sebuah hutan, ia melihat sebuah sarang lebah pada suatu dahan. Timbullah hasratnya untuk mengangkat sarang lebah itu dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah periuk tanah. Setelah ia mengambil sarang lebah itu, ia lalu berkeliling kampung sambil berseru, "Gong! Gong! Silakan beli! Ini gong istimewa!" Warga desa pun tergiur dengan rayuan si Pondik. Seorang tua adat menawar untuk membeli gong itu. Tetapi ia bertanya dalam hatinya tentang bentuk gong yang aneh itu. Bagaimana gerangan menabuhnya? Si Pondik mengerti dengan keheranan warga desa. Karena itu ia berkata, "Gong ini tidak perlu ditabuh. Cukup digoyangkan saja dan akan terdengar bunyi yang nyaring." Sambil ia menggoyangkan periuk itu dan terdengarlah bunyi. Setelah harga disepakati, gong itu pun dibeli. Dan si Pondik mendapat uang tunai. Sebelum berlalu, ia menambahkan, "Gong ini boleh dibunyikan sesudah saya pergi." Si pembeli dengan perasaan ingin tahu menggoyang-goyang gong itu dan benar terdengarlah bunyi yang nyaring. Ia lalu membuka gong itu di depan para warga desa. Dengan seketika berhamburlah lebah-lebah dari periuk itu menyerang semua yang hadir. Mereka berteriak, "Aduh, tolong, tolong, tolong!" Warga desa sudah ditipu oleh Pondik. Mereka lalu mencari dan menemukan si Pondik pada sebuah pesta. Mereka mencabuknya dan menggiringnya untuk diadili. Si Pondik dihukum dengan digantungkan kepada sebatang pohon di tepi jalan yang ramai. Dan si Pondik sudah kehabisan akal. Setelah 2 hari, datanglah seorang bernama Metembong mendekati si Pondik sambil berkata dalam hatinya, "Ah, bagus sekali orang itu. Ia dapat berayun-ayun."
Si Pondik pun berbuat seolah-olah gantungan itu sebuah permainan yang menyenangkan. Karena ingin tahu, Metembong lalu berkata kepada si Pondik, "Sahabat, apa yang kau lakukan di situ?" Si Pondik menjawab, "Mengapa saudara bertanya? Ini permainanku yang biasa demi menjaga kelangsingan tubuh saya. Dulu perut saya gendut, lebih gendut dari perut saudara. Tetapi lihat sekarang, saya sudah ramping betul." Metembong mendengar bualan si Pondik, lalu memohon dan mendesak agar diizinkan mencoba permainan itu. Si Pondik meminta Metembong melepaskan tali temali yang melilit tubuhnya. Ia lalu membantu mengikatkan tali-tali itu ke pangkal ketiak dan leher si Metembong. Maka tergantunglah si Metembong menggantikan si Pondik. Terayun kian kemari, makin lama makin menyakitkan. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Setelah itu, si Pondik pergi sambil bernyanyi. "Oh, losi Pondike, alah Metembong. Oh, losi Pondike, alah Metembong." Yang artinya, si Pondik sudah lari bunuhlah Metembong. Warga desa yang datang mengira bahwa si Pondik belum juga meninggal. Mereka lalu mengambil tombak dan menikam lambungnya. Metembong yang malang berusaha mengatakan kepada mereka bahwa dirinya bukan Pondik. "Aku bukan Pondik, aku bukan Pondik." Tetapi tidak digubris massa, maka matilah si Metembong. Pesan moral dari cerita ini yang pertama, kita diajak untuk tidak menipu orang lain. Jika kita mau mendapatkan makanan, kita harus bekerja. Jika kita mau mendapatkan hasil ujian yang baik, kita harus belajar. Yang kedua, kita diajak untuk bersikap hati-hati terhadap orang asing yang belum kita kenal. Sekian dan terima kasih. Luar biasa dari K3S Lambaleda Utara.